Hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi. Tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di kediaman seseorang yang tentunya merupakan mungkin salah satu request daripada kalian semuanya. Siapakah beliau? Sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Mendir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Wah, rasanya kalau sudah berada di samping beliau mengingatkan saya sewaktu masih kuliah. Jadi ini senior ya guys ya. Jadi siapakah beliau? Langsung aja kita bakal ngobrol bareng Bunda Rumase. Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenapa gatra? Oh, be Kucita gan yang sing ada nawang jero nya di Kucita. Jero Kucita. Dan nak jero kucitnya. Mama, nah panggilan sayang. Iya. Mama, ibu, bunda. Kenapa gatra? Becek. Sehat? Astum kare. Wih, kalau gini aku malu loh. Aku metedoh. Mama metimpuh. Sambil menguji kekuatan lutut, ya. Dan kesehatan. Ya, demi kesehatan di masa pandemi harus tetap dijaga. Kalau enggak kuat ya sebentar metedoh. Metedoh, iya. Mama, yang ngajak ngobrol Mama ya seputaran Mama terjun di dunia seni. Tapi sebelum itu Mama perkenalkan diri Dumun, nama lengkap, nama panggilan, kelahiran. Nama lengkap dari orang tua. Nggih. Oh, lengen biar ada Kan ada nama lengkap yang diberikan oleh alma mater gitu, nama dari orang tua, jadi namanya Niwayan Rumasih. Nama dari alma maternya. Malu, semua orang udah tahu, nggak usah ada. Ya, gitu. disampaikan generasi muda pasti banyak juga yang nggak tahu. Nah, aduh malu, rasanya tidak enak ya. Mungkin biar mereka tahu sendiri. Oke, tuh kan caranya mereka tahu sendiri tuh. Mama nih mungkin pun diinfokan iki. Jadi mungkin karena S1-nya kita adalah alumni IKIP ya, S1-nya yaitu, kemudian strata 2-nya di Udayana ya. Kajian udaya ya, bisa ditebak lah apa gitu. Jadi SPDM kita masih dokteranda dulu. Karena ya tahun 1994 sudah berubah menjadi, kalau sarjana pendidikan jadi SPD. Jadi, berarti masih ya kalau dulu gitu itu ya, kalau dulu tuh umum ya, walaupun ya terus guru sastra dan lain sebagainya, jadi semua itu dipanggil dokteranda atau DRS yang cowok, yang cewek dokteranda. Mama kelahiran tahun berapa, Mak? Tahunnya baru 17 tahun. Malu, sudah tua. Dia jangan tiang tua apa mama awet muda itu kene bekewan. Sudah lingser sekali tapi jiwanya masih muda. Bagus. Ya. Jadi gimana ya, kita memberikan contoh kepada generasi muda, walaupun jangan melihat umurnya untuk beraktivitas. Benar. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua sudah semangat, anak muda jadi dengan sendirinya, wih, mamaku ini masih tetap energik, aku bagaimana supaya aku tetap juga sehat dan energik seperti mamaku, kayak gitu kan. Karena di kampus sering mereka kalau sudah akrab, dulu sih mereka bilang ini dosenku yang paling killer. Semua baru lihat tampangnya aja udah killer, baru masuk kelas, kalau baru masuk kelas nggak berani, dah dosenku ini killer banget gitu. Tapi setelah mereka kenal nggak mau panggil ibu, apalagi panggil ya apa gitu, pasti dia panggil mama. Sampai sekarang nggak bisa mereka rubah panggilannya. Sudah kira-kira sudah memasuki kepala 5? 56. 56 kita awet muda. Kita kelahiran tahun 1965. Wih, jadi 56. waktu G30S kita sudah berumur 9 bulan. Jadi pernah melintasi G30S tapi belum tahu karena masih anak-anak, masih bayi. Genting-gentingnya lahir. Masih bayi. Genting tuh 663 Gunung Agung meletus luar biasa. Ya, Mama ben 2 tahunnya lahir. Agak pas sing nepukan pas tuh. Sing nepukan gejer. Nah, Mak, boleh dong diceritakan dari usia berapa sih Mama tertarik dengan seni? Kalau seni ya memang dari anak-anak ya, karena kebetulan di rumah kan keluarga seniman, jadi ada omnya yang dulu kan beliau dari Kokar ya, beliau Pemangurip, mungkin semua orang kenal ya, karena saya kelahiran
lupa bilang tadi ya, berasal dari Bangli. Hah? Oh, Mama Bangli? Ya, desa Taman Bali, dari Banjar Guliang Kangin, desa yang sangat terpencil, perbatasan Gianyar sama Bangli. Jadi sangat terpencil sekali, tapi sekarang dikenal dengan daerah wisata Guliang Kangin. Di sana ada juga pancoran nih, promosi ini kalau mau melukat sana pancoran Solas. Siap. Jadi di sana kalau mau ya supaya untuk membersihkan diri ya, introspeksi diri gitu. Jadi karena di rumah kebetulan adalah keluarga seniman, umnya dari kecil, tapi tidak semua sih, adik-adik saya tuh nggak dari kecil sih bisa dia sama seperti mama sendiri tuh bisa dia, tapi setelah mereka SMA kemudian mereka kuliah nggak dilanjutkan. Ya kebanyakan kan gitu Mak. Biasanya kita di masa kecil aja kan kadang yang tertarik tapi kalau nari. mama ini dari SD sudah ya, dari SD kelas 3 itu sudah menari. Pertama kan legong, tapi yang pertama menurutnya memang tari laki senengnya. Tari laki. Tomboy, jiwanya tomboy. Enggak tomboy sih ya, gimana ya, setengah-setengah mungkin. Aduh setengah-setengah. Ya. Ngigal tapi kan kita melucu ya. Enggak apa-apa. Kan itu kan naikkan imun. Terapi ketawa. Benar. Enggak apa, Mak. Ya, itu kuncinya biar awet. Oh, itu kuncinya. Berarti banyak-banyak tertawa. Tapi asal jangan ketawa sendiri di jalan. Itu satu kuncinya. Jadi kita gimana ya? Untuk ini pertama jantung ya, supaya untuk dijaga, mudah pernapasan. Sehingga dari kecil saya suka nyanyi. Nyanyinya dari SD itu sudah bisa nyanyi mupoh gitu. Jadi itu diajarin dulu sama kumpi dulu yang ngajarin. Kumpinya habis itu kakek yang ngajar. Setelah kakek omnya yang dosen Pak Komang Urip, mungkin semua kenal ya Pak Komang Urip, beliau yang mengajari saya langsung narinya, komangnya. Ibu langsung tertarik dengan Arja saat itu SD? Sebenarnya sih saya tidak tertarik dengan tari Arja, enggak. Karena kebetulan waktu masa anak-anak saya tuh kumpul dengan anak-anak seusia saya kecil-kecil itu, kadang kita ke sawah mencari kayu bakar, mereka berderot gitu ya, terus sampai di rumah sampai banyak sekali kayu bakar, terus sampai di rumah kita sore-sorenya ngulat tikar di bawah pohon. Kita ngulat tikar itu loh, bikin tikar. Paling cepat Bu jago bikin tikar, Terus di bawah pohon itu kita nampung radio. Jadi ada radio di sampingnya. Terus setiap hari Minggu tidak mau beranjak dari jam 10 sampai jam 12 itu nggak mau beranjak dari tempat ulat tikar dan radio, karena kita seneng nonton Arja. Itu awalnya. Mendengarkan Arja di radio. Jadi saya tuh pencinta Arja RRI dulu. Kenapa Ibu kok enggak tertarik dengan drama gong? Kan masa-masa drama gong tuh. Kenapa ya? Enggak suka gitu. Tapi kalau Arjanya itu dulu Ibu gimana ya? Suka nirunya, kalau keluar condong nyanyi condong, setelah itu keluar galuhnya nyanyi galuh gitu. Jadi kan condong nih keluar nih, langsung lah sampai ucapan misalnya gini, terus galuhnya mau bedah, kita lah jadi condongnya dulu, begitu keluar galuh jadi galuh gitu. Kecuali ada pas penasarnya ceritanya sudah tangkil ini gitu, terus kita jadi mantri langsung gitu. Berarti latihan sendiri bukan? Kayak dalang, ya? Dalang kayak gitu. Tapi ada tokoh-tokoh tertentu yang disenangi gitu, yang paling disenangi itu tokoh ya condong, galuh, mantri, kayak mantri budo kayak gitu. Limbur sih kalau tahu aja sih semua model karakternya tahu, karena seringnya tidak pernah lepas itu dari SD sampai SMP, karena SMA-nya kan di Kokar. Ibu di Kokar. Di Kokar. Dulu waktu saya kan sudah namanya SMKI N Denpasar. Sudah di Batu Bulan, Bu? Belum. Oh, belum. Tiang niki di Jalan Ratna, tamat di sana baru pindah ke Batu Bulan. Siapa angkatan Ibu? Siapa ya? Codet? Suandewi. Codet ada kelas. Suandewi, Kadek Winyane yang diisi. Kapuk, Pak Kapuk. Kapuk itu angkatan Tiang. Nah, Ibu 4 tahun. 4 tahun. Nah itu. Jadi Ibu SMP itu sudah bisa nari Arja. SMP sudah bisa nari Arja. Sudah pentas. Yang pertama naktakin nih ke Pak Catre. Wih. Ada bisa Dijang ya kali ini. Nah, begini ceritanya. Kita di kampung
membuat sekelompok Arjuna Metape kayak gitu. Gue jadi Arjunanya, tantenya yang jadi tantenya doang Arja keluarga gitu, Arja sebuah keluarga. Tantenya jadi galuhnya gitu. Terus adanya dedari gini, antek-anteknya itu dedari. Terus ibu jadi Arjunanya. Kadang bikin Ibu mau payas napi nih kak? Apa? Mantri. Mau payas mantri pada bahas Arja. Sudah nari Arja waktu gini. Sudah pinter nari Arja. Wih, karena SMP yang ngajarin kan omnya. Habis ibu tuh kan dari dasarnya sudah tari laki. Sudah tari lakinya sudah kuat banget ya gitu ya. Kalau ngagemnya sudah gini, terlatih. kencang sekali sudah. Apalagi sekolah di SMKI ya. Tamat sekolah sudah langsung pegelaran. Baru masuk di sana sudah pegelaran, sudah narik Manuk Rawo, sudah pintar, udah bisa merias sendiri. Aduh, sing tadi kene deh. Makanya kakak kelas Cok Agung itu yang di situ, Cok Agung siapa? Bung Artati kayak gitu tuh, Bung Artati yang di situ. Gini dia baru masuk kok sudah pentas ya, kelas 1 tuh kelas 1. Gini tapi kita diam begini, kakak kelas tuh kan kita kelas 1 kan mereka tuh kelas 3 kelas 4 tuh kita begini diam. Kerinya Didi mau payas. Ngalus curut pokoknya pinter lah kita gitu. Habis lu aja nak cenyek teng nih leungsan nih galang. Si Malu bisa kayak dari cenik si Nadi di belakang gitu. Si Malu bukan kencang igal lah gitu kan Pak Komangnya sudah ngajarin di rumah. Kalau gini di rumah cetak gitu nih kan. Kalau sedikit aja plak gitu. Udah keras. Seniman lawas yang ngajarin. Sudah langsung lihat mata lek sampai gitu omnya. Gitu dulu pembelajaran belajar nari ya. Ibu dulu mata sampai gitu. Nari enggak berani begini ngagam. Ibu bener sampai gitu dulu tuh Bu. Nggak berani keluar, nggak berani sudah berbaris gini. Makanya ibu tuh nari nggak mau di belakang ibu. Semenjak dikeplok-keplok sampai ngeling sampai gini-gini nggak mau di belakang. Karena di depan biar tahu kelejak batis nih kengken, lima nih kengken matan kengken mata guru pelang tepuk gitu. Nah itu dah misalnya. Biar enggak salah sedikit begitu. Makanya itu sekat di sana lah semenjak di depan. Jadi apa gerak-gerik guru tuh tahu gitu. Jadi apa cepang paling malu Raga Nawang pasti kan dicepedin udah takut becak-cak ngigal. Nah Bu, nyambung lagi SMP sudah menari Arjo dan Tata ini Pak Catre, kemudian Pak Sang Guru Tomat itu juga. Nika. Itu waktu Sang Guru Tomatnya yang pada pokar tuh beliau udah isi dia. Isi. Jadi sudah kan beliau karena dari Bangli kan gampang Pak Komangnya nyuruh dia gitu. Berarti memang Ibu mengawali memang SMP Borang Arjo sampai akhir berkelanjutan di SMK gini loh di SMK itu kan memang sekolah pendidikan apa namanya jadi jurusan tari di sana. Padahal saya mungkin kenal dengan Pak Sukandi. Aduh tahu nih Pak Sukandi dalang dulu jadi Kumbakarna itu. Beliau sampai saya dimusuhi karena saya tidak mau cari jurusan pedalangan. Padahal gini waktu dulu tuh kan masuk belum ada penjurusan. Kita masuk dulu setelah 1 semester baru cari jurusan. Terus siapa yang pintar nyanyi semuanya diikuti dulu gitu loh, nabuh, dalang. Kemudian saya ada yang pintar gitu nyanyi, kemudian Purwokando pas nganu wayang tuh. Masa kok saya nggak ada wayang? Saya nggak punya wayang, nggak punya keturunan dalang, nggak ada krop apa, pokoknya nggak mendukung lah properti di rumah. Terus saya tari aja, kebetulan omnya juga orang tari gitu. Jadi nggak mau, ada musuhin. Sebenarnya itu yang nale dalang Ibu bisa juga Bu ya. Sekarang, waktu ya. Ibu kan memilih pertama kali peran menjadi mantri. Ya kan, dan akhirnya itu mantri budoh, tapi manis nih. Tapi sebenarnya semuanya sih saya tarikan, tapi yang paling pas rasanya dengan karakter karakter saya gitu lah, yang maunya karakter mama tuh mantri manis gitu. Mantri manis. Dan di IKIP mama kan alumni IKIP nih kan? Ya, alumni di IKIP mama jurusan apa? Bahasa Bali. Bahasa Bali.
Sendrat AC. Sendrat AC. Oh. Pendidikan seni drama tari dan musik angkatan keempat lagi. Ya baru-barunya kan tuh ya, baru-barunya tuh. Sekolahnya di mana-mana. Oh, dulu. Pinjam Iya. Oh gitu, Mak. Dulu karena kita jurusan tari minjamnya di Kokar kan. Aduh, duduknya gini ya kan udah Akhirnya deh, bawa kira sebutan deh. Jadi dulu ngampusnya tuh nomaden, kuliahnya nomaden, kita Nah, pindah-pindah. Kalau kita jurusan tari di SMKI tempatnya di Jalan Ratna, di SMK 5 sekarang di sana tempatnya. Nah, Nika di masa kuliah Nika Mama juga masih ngarja apa dulu sempat bahkan pas kuliah itu ya gimana ya dulu ya, karena dulu kan terus terang aja dari dulu tuh belum punya pakaian sendiri karena belum fokus gitu loh, belum fokus. Oh, jadi Mama belum fokus. Artinya belum fokus kita ke sana gitu sehingga pakaian itu pakaiannya Pak Komang enggak dipakai. Pakaian Pak Komang Rip. Selalu kalau pentas tuh sana ada pakaian. Jadi karena sering ada job, terus ada yang ngajak nari, terus setiap hari ada ngejob nari. Walaupun om sendiri kadang malu ya karena kita dibayar juga. Akhirnya beli gelung pakaian sendiri sampai udah berkali-kali ganti gelung, beli sendiri. Mantri. Pakaian mantri tak beli paling awal karena terus ngering mantri. Nah, tapi kan Mama juga bisa sebagai lakon condong, galuh. Nah, yang mantri kan mantri manis, mantri budong. Ya cuman kalau mantri budong kan paling beda stewel sama apa itu saputnya itu yang beda, yang lainnya kan semua kan sama. Sebenarnya sih kata senior Arjo kita ya, jadi sebenarnya kendornya kadang kalau mantri adalah mantri budong dengan mantri manis beda katanya, tapi saya ya bikin aja. Oh gitu ya, ada perbedaannya Mak ya? Katanya ada perbedaan walaupun kelihatannya sama tapi antara kendor limbus, mantri manis, katanya sih beda kata beliau. Tapi saya nggak pernah kepikiran ke sana. Yang jelas sudah gelungan Arjo itu mesti ke kendon gitu aja sih pikiran. Mak, pernah bergabung nggak dengan Arjo yang dumunan yang ya senior yang dumunan itu? Pernah nari bareng nggak? Ke Arjo? Kalau dulu waktu kuliah gitu belum ya. Waktu setelah kuliah mungkin beliau ngelirik kita gimana gitu loh. Bukan sih kita gimana ya? Ada rasa takut juga kalau diajak, tapi beliau gimana ya? Menganggap kita mampu, tak gitu? Enggak, pertama kalinya senior kita ngajak nari itu karena beliau kan lihat kita itu lomba, sering kompetisi vokal, sering kompetisi kalau ada usaha dharma gitu sering lomba, kadang ada lomba geguritan, terus ada lomba gitu, terus beliau tuh tahu kita nari aja, sama kita punya grup ngewali sebenarnya, ada grup ngewali, kita grup topeng wali. Kadang-kadang kan kita nari bertiga gitu. Biasanya beliau ngeliat terus diajak lah kita ke grup aja. Sering ya, kadang sama Bu Jeroratno kita sering ngajak ya. RRI berarti ya? Modelnya grup pentolan RRI dah. Tapi kalau khusus kita jadi wakil RRI enggak sih. Cuman kru RRI ngajak kita pernah. Waktu kemarin waktu PKB kadang ngajak klasiknya kan Ibu karena Bu Murtinya beliau sudah nggak bisa menari lagi karena pun udah lingsir beliau, jadi mantrinya Ibu yang nari mantrinya sana gitu, pasangan dengan Bu Jeroratno-nya. Ibu ini kan dosen titiang asik. Setelah menamatkan diri S2, tapi setelah tamat S1 Ibu sudah menjadi dosen apa menjadi guru sebelumnya Bu? Kalau cerita dari dulu ya, dari Ibu kan kuliahnya di IKIP dari 91 itu tamat di IKIP, langsung asisten dosen di sana ditarik di IKIP. Jadi begitu tamat langsung di sana banyak sekali mata kuliah yang pernah Ibu empu di sana, ada pernah tata rias karakter dulu pernah ngajarin, jadi semua karakter pernah ngajar. Terus ada pertama sih praktek vokal dan retorika, keterampilan berbicara dalam tokoh nike sama praktek vokal menyanyi ya. Jadi khusus untuk pokoknya Ibu di bidang seni vokal dah lebih dominan jadinya ya, padahal nyari tari tapi ke vokal jadinya lebih dominan ya. Ibu kan juga senang di legong, di pelegongan, kadang di tari spesialisasi kadang.
Ibu kan dulu senangnya juga di tari-tari klasik itu, tari klasik sama tari kekebiaran yang memang dulu kayak Trunajaya, kayak tari yang sudah memang tari kekebiaran yang memang susah diginikan sama generasi, kadang tari Demang Miring seperti itu. Itu yang dulu kita ajarkan waktu kuliah di, tapi enggak tetap lah, semester ini muncul, semester depan beda lagi. Nah, Ibu balik lagi ya. Ibu kan sebagai pergina arja lah istilahnya, pergina mantri lah paling dominan. Suka duka selama menjadi seorang pergina, pernah nggak Bu ada kejadian-kejadian yang sulit dilupakan? Oh, enak dari pergina nih. Milah apa buin kan saya Milah pernah Bu pentas keluar Bali Bu? Pernah ke luar negeri, pernah. Keluar negeri ninggal arja nih. Oh, ke luar negeri. Kalau arja sih belum pernah ke luar negeri, tapi kalau dulu nari klasiknya pernah sampai ke Korea pernah. Oh iya. Seju waktu itu kan kita jadi duta seni, ada Seju Art Festival yang itu ya. Jadi kita wakil Bali di sana pernah. Nah, kemudian kalau tadi ditanya apa ya tentang suka duka ya. Karena kan memang itu seiring ya, suka duka itu pasti ya, pasti ada. Cuman sekarang tergantung kitanya ya, jadi menyikapi gimana sih sebenarnya kita. Jadi begitu kita masuk ke dunia seni sudah siap dengan, kadang-kadang kita sudah di sana batal nari juga pernah kan? Sudah di tempat nggak jadi nari pernah. Karena napi nih Kak? Ya mungkin karena apa ya dulu ya, payu kosong kadung sih deh ya. Tapi terus terang aja ya, karena konsep berpikir mama dulu, Pak Komang terutama ya yang dulu ditanamkan, kalau kita nari itu jangan dulu uang dilihat, jadi tunjukkan dulu diri, kualitasnya. Begitu kamu bisa tampil, tunjukkan dulu bagaimana kamu bisa. Setelah itu orang akan bisa memberikan penilaian. Seberapapun orang menilai, kamu jangan pernah mengeluh gitu. Seperti itu konsep berpikir. Jadi sampai sedetail mungkin ya, kalau misalnya ada makanan, kalau belum ada orang lain yang mempersilahkan kita, apalagi ya ada yang senior belum ngambil, kamu jangan coba-coba ngambil makanan dulu gitu. Sampai digitukan diajak. Makanya kalau ajak om nari atau kemana-mana nari, nggak pernah ngirakan makanan dulu atau gimana. Ya menari. Bener. Mungkin sudah tertanam dari kecil itu, kalau nggak pernah makan sampai kita basang, berarti kayaknya lapar gitu, baru setelah lihat sudah habis gitu, nggak apa-apa. Makanya ibu kalau kemana-mana masih di tas pasti ada ya makanan karena seperti itu konsep berpikirnya, nggak enak dulu ngambil sesuatu yang memang belum, walaupun itu hak kita ya. Kalau misalnya ada makanan yang banyak, tapi kadang-kadang teman makanannya makan dulu gitu. Saya yang mengarahkan teman, kita yang merasa yang lebih tua dari mereka, nggak mau makan aja gitu. Mau ya enggak ya nanti aja gitu. Jadi mereka lah dulu, kita hargai dulu. Donet lah. itu sudah biasa itu. Ya, mungkin itu variasinya gitu. Ya, benar. Sebenarnya sih karena dunia seni itu merupakan hal yang menyenangkan, jadi nggak terasa ada dukanya gitu ya. Nggak pernah ya. Nggak ada dukanya karena ya? ibu sudah terlalu mencintai. Satu hal gini ya, misalnya nggak enak badan, panas berbadannya kayak gini, udah uyang gini. Tapi aku udah ngigal gitu, iya gitu, udah langsung refleks ya. Oh padahal gelam padahal menggigil. Anget. Bocah ada nyanan ngigel nih Bu ya, nanti sore bisa nari, oh bisa gitu, nada bisa, oh siap gitu. Waktu ngigel segar, suwet tuh ben gelam. Belum. Sampai gini, satu hal lagi gini, Bu ya makan jaga masalah, nak tuna saya ngayah gitu, oh nggak apa-apa, benar gitu. Tapi jangan sampai di sana, jangan coba-coba memikirkan kira-kira kelbang ngepis kuda gitu, jangan sampai, karena saya sering sekali merasakan kalau kita ikhlas gitu, rasanya kok enak gitu loh, damai rasanya. Karena apa? Di tempat lain kita akan ada orang yang ngasih, walaupun tidak mereka yang ngasih. Bener, saya yakin 100%. Wah, bener ini, saya sering mengalami. Berarti memang kita harus ikhlas ya Mak ya, harus belajar apapun, ikhlas. Mungkin kata orang tua, kata-kata ikhlas yang memang kita diberikan ajaran agama kita ya, benar, bukan berarti kita gimana ya. Ajaran agama kita tuh memberikan begini, apapun yang kita lakukan dengan ikhlas. Kadang-kadang orang-orang yang tidak menyadari bahwa ikhlas itu adalah hal yang memang maknanya luar biasa, mereka kadang-kadang mencibir, tapi saya merasakan sendiri. Kadang-kadang ikhlas begini, misalnya ya, jani sing lah pipes, lah pipes semuanya, aduh jangan nyilih awan nyilih.
tenang nyapnya ada pulas sama makin nyapnya depak pring buyan menyang masalahnya oh iya di banyak ada langsung dapat rezeki jadinya. Rezeki itu akan datang, itu benar loh. Rezeki itu akan datang dari segala arah, benar. Buktinya jadi tanggal waya ada nang orang ngigal kan lumayan pas mansari. Niki nak mula nak nenggil samian mamak memargi mengigal gitu. Mak, ini untuk karena rindu nih, mungkin rindu Niki semua juga kan tiang mereka kan ngajak mamak ngobrol ya tahulah sedikit perjalanan mamak dari kecil sampai akhirnya makin menjadi seorang ya yang sudah dikenal di kalangan seniman tentunya. Boleh dong mak sambil tiang kalau dibilang seniman ya mungkin mohon maaf ya mungkin kalau kita berat ya menyandang nama seniman ya mungkin kalau dalam hati kecil mama tuh belum berani mengatakan diri sebagai seniman ya. Mungkin sebagai kalau bilang pelaku seni. Praktisi atau pelaku seni pelaku ya. Seni iya. Ya, itu ya, mungkin itu maunya ibu kan. artinya bukan maunya ya. Mungkin itu maunya ibu. Tapi netizen membilang seniman. Mungkin ya netizen kalau ini seniman kalau dibilang seniman itu rasanya kok merasa diri tuh kayaknya kayak nyapo kadi aku kayak gitu ya istilahnya belum berani kayaknya dibilang sebagai seniman walaupun ya udah sering juga mewakili Bali dalam waktu kompetisi pernah juga mewakili kompetisi sebagai institut seni sampai ke tingkat nasional jadi belum berani juga bisa dikatakan seniman tapi kalau dibilang pelaku seni di antara mereka pelaku seni praktisi ya tapi kalau netizen bilang seniman biarin aja bungin biarin aja jadi itu jadinya kalau sendiri bilangnya pelaku seni ya. Nah Ibu, boleh dong Bu, biar Niki menjadi konten yang juga bisa mengedukasi serta memotivasi generasi muda. Coba ide dek gendeng mantri manis nih. Oh, iyalah. Yang bagaimana ya? Ih, nek kan ada teater nih. Kalau mantri manis tuh biasanya pakai pupuh napis sih, Bu. Sila kan ngartos nih. Dan misi ngartos, langsung memargi antar. Kalau mantri manis sih biasanya kalau pupuh pengelembar ya dibilang ya karena semua pupuh yang kita nyanyikan di dalam seni pertunjukan aja terutamanya diikat oleh aturan-aturan tertentu ya. Jadi antara musik itu tari, jadi dan gamelan itu menjadi satu satuan yang memang tidak boleh dilepaskan. Angsel dan anu itu tetap sana. Tapi kalau istilahnya mesanti beda lagi. Berarti ada perbedaannya lagi. Ya. Ada sedikit perbedaan karena di dalam mesanti ataupun lomba megegurit itu nggak boleh ada pemengalan. Jadi di mana kita motong-motong kalimat itu nggak boleh, harus harus mengguru base gitu istilahnya. Mengguru base itu artinya tidak boleh memenggal kalimat sebelum kalimat itu mengandung arti. Tapi kalau di dalam seni pengarjaan boleh karena dituntut oleh Hansel. Ya, dituntut oleh Hansel. Jadi kita harus sekarang mau diri suruh nyanyi nih. Kalau mau tedok gitu sudah merasa sakit, sudah berumur 56. Berarti kalau pengarjaan tuh boleh dipengal-pengal gitu ya, tergantung Hansel ya. Tergantung tuntutan gerakannya. Jadi misalnya kan kita sudah diikat oleh lagu itu sudah diikat oleh gerakan, kemudian supaya nanti pailahnya pas dengan lagunya kita yang ngatur gitu. Nah jadi coba nak gending bede pupuh sinom ya. Jadi kalau pepeson mantri manis nanti jeronya yang gini ya, kucita deh. Mudah dikit ya orang yang kan menang translation. Saya bisa. Deres terikaya pari sudah baru satu lagi ya. Lanjut.
membawa sadu mana jika saking mana kayon suci ne sujati nyanang sung sung angen ngemit sanyang atmo Sudah. ketinggian ngambil lagu. Itu ketinggian, Bu? Iya. Hah? Jadi kalau ketinggian sih dari segi tenaga lebih banyak yang keluar. Tapi kalau memang sih kalau karakter Mantri Manis Memang gitu ya? harus tinggi gitu. Kalau bisa setinggi tingginya bagus. Bagaimana kan tuh? Tapi kan tergantung orang gamelan juga. Enggak. Ya. Tapi kalau biasanya sih Tiang kalau menari lihat dulu kalau misalnya kalau tadi itu mungkin karena kepengaruh tadi ada ngayah dengan Semar Pegundengan Aduh, beban ngayah mau niki. dengan Semar Pegundengan jadi nadanya sedikit Harus agak naik. tinggi. Tapi kalau gong kebiar mungkin agak agak. tapi kalau geguntangan lebih enak ya Iya, santai aja kalau nanti geguntangan. suling yang ngikutin ya. Suling yang ngikuti. Kalau geguntangan masih lebih enak nari. Memang sih kalau di dalam pengarjaan lebih memang yang pasangannya memang geguntangan. Kalau harja lengkap memang lebih enak geguntangan. Itu jadi kalau agak tinggi tenaga lebih besar keluarkan. Yang tiang pas terlalu tinggi bisa sembunyi. Kalau dulu waktu anak-anak kuat dengan nada tinggi. Apa dulu kan pernah jadi gerong cenglong juga agak naik. Oh iya. Pernah dulu ada berapa tahun ya ikut di sana. Karena kecapean ya jadi banyak aktivitas ya adat gitu juga ya gimana ya. Ya, lebih baik mundur lah. Dengan lebih nyaman dengan yang sekarang. Bukan mundur ya gimana ya? Mengistirahatkan diri ya, kita lah istilahnya. Kalau mundur mungkin terlalu gini kelihatan terlalu gimana ya? Bilang ya ada acara, mungkin kalau ada waktu. Jadi memang Tiang nggak mau diikat di sana ya. Jadi kita kayak freelance gitu. Kalau memang di sana kosong, kita disuruh ngisi ya. Gitu. Jadi tidak terlalu. Makanya kalau kan tidak harus gitu. Ya. Jadi si Rauninge, niki nak ibu freelance, ngerah mantri, ngelah gerong, bisa langsung dihubungi Bu Rumasihnya. Ngerah tukang tues jahitan juga dados, liu niki. Ibu, terima kasih banyak niki. Berbagi pengalaman serta diberikan tadi sedikit gending sinom mau nge? Niku sinom dasar. Sinom dasar gending mantri. Mudah-mudahan bisa menjadi media pembelajaran buat kita semua, buat yang nonton di channelnya Gus Menir Niki. Nah, Tiang punya sesuatu buat ibu. Berupa Nio Nirmala Oil. Wow. Nah, ini minyak. Apa ya? Ini minyak, Bu. Jadi minyak untuk segala jenis penyakit. Penyakit. Kalau untung lah ini sudah berumur nih mamanya dikasih minyak. Ya, ini bisa dibalurkan di seluruh tubuh, di area yang sakit juga bisa dan bisa diminum. Si Rauning serak. Ini berapa, sayang? Hah? Berapa? Tapi Niki harganya Niki ada yang kemasan 60, 60 mili sama yang 100 mili. Niki pegang nomor. Nah, pokok Niki dados diminum nggih. Diminum 1 sendok makan. Si Rauning ada gejala apa dalam tubuh dados diminum. Mungkin ibunya punya channel YouTube atau FB? Punya, Epi punya, channel YouTube juga punya. Namanya? Wayan Rumasih. Wayan Rumasih punya. Cuman ibu juga
terima kasih kepada kita ya, jadi Waji ya Menirnya karena sudah berkenan ya. Iya. Jadi memohon kita untuk bincang-bincang kayak gini ya, jadi Yang sharing berterima ya. kasih Niki. Jadi sharing, jadi mohon maaf juga jika ada hal-hal yang memang kurang berkenan ya. Jadi yang namanya manusia seperti tadi awal dibilang, manusia tidak luput dari kesalahan. Tan anu wong swasta anu terus. Jadi tidak ada orang yang melah terus. Jadi semua kita introspeksi diri dan masih tetap belajar sampai kita menutup mata ya, tetap belajar. Pesan yang sangat dalam Belajar dan belajar. sekali. Jadi Ya. jangan merasa bahwa di atas lagi masih ada lain. Artinya itu sandiwara apa? Panggung sandiwara dunia. Brahma Kumbara. Inilah akun satu aneh. Nah, Bu. Karena semuanya, Ibu, kayak Niki jak ngobrol malih. Ayo, Kita pasti. dengan rekan-rekan yang lainnya Ayo, kita buat pasti. ya acara lah kumpul-kumpul Oke, nih. siap. Pokoknya terima kasih banyak Niki, Ibu sudah berkenan diajak ngobrol-ngobrol sekaligus berbagi pengalaman. Dan buat netizen juga buat penonton sekalian, semoga dengan tayangan ini bisa memotivasi kalian semuanya dan mengedukasi serta menginspirasi kalian semuanya. Dan jangan lupa kalian tonton video ini sampai akhir, dan buat yang belum subscribe channelnya Ghost Menir, buat kalian sekarang subscribe channel Ghost Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarangin Bunda Masih ngalung sama pamit. Neunas gangerna pangampura, puput antuk para mesanti. Om Santi Om. Salam hore malu nak jadi. Salam hore.